masak ada racunnya? Mitos atau fakta? Dua jenis alat masak favorit ada teflon dan enamel. Teflon adalah bahan kimia anti lengket. Biasa digunakan untuk melapisi alat masak berbahan aluminium. Sedangkan enamel adalah bahan dari serbuk kaca yang bersifat anti karat. Biasa digunakan untuk melapisi alat masak berbahan baja putih. Berkat lapisan anti lengketnya, wajan teflon jelas lebih nyaman digunakan dan mudah dibersihkan. Penggunaan minyak pun bisa banget dikurangi. Bahkan untuk beberapa masakan bisa tanpa minyak sama sekali. Wajan teflon anti lengket bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi masakan bisa lebih cepat matang. Tapi wajan ini gak bisa dipakai untuk suhu panas tinggi karena berpotensi melepaskan bahan kimia beracun ke udara. Ada yang bilang memakai wajan teflon yang sudah tergores bisa menyebabkan kanker. Ini cuma mitos. Residu goresan teflon hanya tersisa sedikit banget di produk akhir. Jadi dijamin aman. Sama seperti teflon, alat masak berlapis enamel gak gampang lengket dan mudah dibersihkan. Terbuat dari baja putih yang dilapisi enamel, alat masak dijamin kokoh dan anti gores. Urusan estetika, alat masak berlapis enamel memang estetik banget nih. Pilihan motifnya ada banyak. Panci masak berlapis enamel juga lebih tahan suhu tinggi. Bisa dipanaskan sampai suhu 200 derajat Celcius. Bisa dipakai untuk menggoreng, menumis, dan memasak makanan berkuah. Tapi saat lapisan enamelnya terkelupas, logam besi di bagian dalamnya jadi gampang berkarat. Makanya penggunaan alat makan enamel harus hati-hati. Jangan sampai jatuh atau tergores. Mana sih yang lebih aman? Perabot dapur berlapis enamel atau alat masak dari aluminium? Rebusan air dengan panci aluminium jauh lebih keruh. Air keruh menandakan kandungan nutrisi pada sayur lebih larut bersama air rebusannya. Panci aluminium lebih tipis dibanding panci enamel, jadi lebih cepat panas. Sementara pada panci berlapis enamel, suhu bakal naik pelan-pelan, jadi gak bikin nutrisi sayuran gampang larut. Panci berbahan lebih tebal seperti enamel bisa menghantarkan panas lebih stabil dan merata. Ibaratnya, biar lambat asal selamat. Sentra perabot rumah tangga di ibu kota. Banyak pilihan, harga ramah di kantong, segala ada. Lokasinya di daerah Jembatan 5, Jakarta Barat. Ada toko khusus perabotan plastik, seng, aluminium, enamel, dan masih banyak lagi. Rata-rata kios perabotan di sini sudah dari tahun 1960-an. Meskipun terkesan kuno, yang penting laris manis. Wah, ternyata di sepanjang jalan ini tuh banyak banget ya perabotan rumah tangga yang bikin lapar mata nih. Makanya saya mau cari beberapa perabotan rumah tangga yang memang susah ditemuin di supermarket. Kira-kira 200.000 nih. 200.000 saya bisa dapat apa aja ya? Kenapa harga alat dapur di sini bisa murah ya? Karena barang-barang di sini langsung dari pabrik atau pengrajin. Beli satuan bisa. Beli partai besar juga oke. Makin banyak beli, makin banyak diskon. Wow! Banyak perabot unik yang jarang ada di supermarket. Mau cetakan jelly atau es krim yang lucu-lucu? Ada. Cetakan kue berbentuk daun anti mainstream. Cetakan pastel dari yang kecil sampai besar ada. Tapi rata-rata harus beli lusinan. Pokoknya semua berbahan plastik yang terkenal lebih murah dan ringan. Jangan asal pilih, biar aman yang berstandar SNI ya. Next, toko sebelah.
Nah, kita belanja di sini. Menjual aneka perabot berbahan seng, aluminium, enamel, dan masih banyak lagi. Untungnya bisa beli satuan. Yang tradisional ada cetakan dawet cendol dan lontong, loyang kue cubit, kue pukis. Wah, ini sih nostalgia jajanan SD. Buat yang suka ngulek, nih ada cobek batu. Biar dikata jadul, tapi jitu buat gerus cabe. Talenan kayu super besar juga bisa kita temukan di sini. Wajan dari ukuran kecil sampai yang gede bisa buat masak sekampung, lengkap. Mau giling daging pakai alat manual kayak gini juga ada. Nah, ada yang tahu ini alat apa? Yang jelas bukan saringan ya, tapi tirikan ikan buat bikin pempek. Selain perabot tradisional, ada produk impornya juga. Siapa yang cocok belanja di sini? Semua orang. Untuk rumah tangga, untuk dijual lagi, atau pengusaha kuliner yang cari alat dapur murah, semua bisa. Saya mau cari cetakan agar buat dijual lagi karena di sini barangnya murah-murah. Di sini barangnya bagus, terus harganya juga murah ya. Ini barangnya grosiran. Jadi banyak pilihannya ya, Mbak? Iya, banyak di sini pilihannya. Saya kesini mau cari wajan sama panci. Karena di sini terkenalnya harganya murah-murah. Jadi bisa lebih untung buat saya jualan. Ini barang lokalnya lengkap di sini. Bener nggak sih bisa dapat murah? Coba nih, Unyil spill barang-barang hasil buruan tadi. Dari 200.000 bisa bikin 7 macam kuliner. Waduh, sahabat Unyil, udah cukup deh lapar matanya, belanja di sini bisa kalap. Nih, saya sampai dapat 2 kantong kayak gini. Tapi ternyata dari 200.000 masih ada sisa nih. 20.000. Nah, ini buat dikantongin aja ya. Unyil mau ngingetin aja, biar dikasih harga murah, jangan sampai kalap. Beli seperlunya aja, biar rumah gak penuh. Sepatu yang biasa kita pakai bisa meracuni udara. Apa? Gak secara langsung sih. Tapi proses produksi sepasang sepatu di pabrik menghasilkan gas buang sebanyak 14 kg. Itu baru sepasang sepatu. Padahal produksi di pabrik sepatu kan banyak. Tidak! That's why terciptalah sepatu ramah lingkungan. Terbuat dari bahan alami. Proses pembuatan handmade. No limbah-limbah klub. Saya ngubah serat tanaman dan pohon-pohon ini menjadi sepatu. Sepatu yang biasanya terbuat dari bahan sintetis jadi salah satu penyebab adanya gas buang. Berbeda dengan bahan alami, yang semuanya didapat dari alam. Bentuknya gak kalah fashionable dengan sepatu dari brand desainer. Terbukti, sepatu buatan Pavales memenangkan kejuaraan Emerging Designer The Miche Milano tahun 2020 di Milan, Italia. Inspirasi sepatu desain-desain kami di Pijak Bumi banyak terinspirasi dari brand-brand luar negeri juga, dari Jepang, dari Skandinavian, dan begitu juga dari arsitektur, dan kami banyak mengambil desain-desain yang minimalis, asimetrik, dan lain sebagainya. Perjuangan Pavales sampai ke titik ini cukup panjang. Butuh waktu 5 tahun untuk menemukan material alami yang tepat untuk dijadikan bahan sepatu. Mulai dari kulit pohon lantung, eceng gondok, sabut kelapa, kain limbah, tenun rami, dan juga kain tensel.
Sepatu ini memanfaatkan kulit lantung atau kulit dari pohon. Prosesnya masih alami, jadi nggak mengeluarkan banyak limbah karbon. Prosesnya juga sederhana, karena pohon yang dikuliti hanya perlu dipres hingga akhirnya bisa digunakan. Bahan kedua berasal dari serat eceng gondok. Sebagai hama, eceng gondok bisa memperdangkal perairan melalui tumpukan daunnya yang kering. Penggunaan bahan serat eceng gondok membantu mengurangi populasi tanaman gulma ini. Bahan ketiga, sabut kelapa. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Efeknya, limbah-limbah sabut kelapa seringkali nggak terpakai. Padahal masih bisa diolah jadi bahan menyerupai kulit. Bahan keempat, limbah tekstil. Kain-kain lama yang sudah memudar warnanya bisa didaur ulang jadi bahan baru. Kain diwarnai ulang dengan bahan-bahan alami, seperti daun dan batang pohon, memunculkan warna-warna earth tone. Bahan kelima, daun rami. 1 hektar kebun rami bisa menyerap 10-20 ton karbon. Perawatannya gak memerlukan pestisida, lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kain tencel. Berasal dari serat kayu pohon beech yang dipintal menjadi benang. Perkebunannya di Australia sudah tersertifikasi, sehingga gak menghasilkan banyak limbah kimia dan membuang banyak air. Keenam bahan utama dipadukan jadi sepatu ramah lingkungan. Kenapa kita memperjuangkan sepatu yang sustainable? Karena sebuah sepatu yang bahkan kita tidak sadar ternyata membutuhkan air yang cukup banyak dalam prosesnya. Begitu juga dengan zat-zat kimia lain untuk membuat sebuah sepatu saja. Pengerjaan sepatu mengandalkan para pengrajin sepatu di Cibaduyut, pusat produksi sepatu di Bandung. Dibuat tanpa mesin-mesin pabrik, banyak keuntungan untuk lingkungan. Lebih irit air, mengurangi bahan-bahan sintetis, dan dapat didaur ulang. Dibuat dari bahan alami oleh tangan-tangan terampil pengrajin sepatu. Proses pengerjaan materialnya bisa sampai berbulan-bulan. Gak heran kalau harganya lebih tinggi dari sepatu lokal dari bahan biasa. Tapi setimpal. Dengan memakai barang-barang ramah lingkungan, kita juga menunjukkan kepedulian bagi bumi kita. Sepatu kotor dan basah saat musim hujan. Sudah nggak zaman. Kan sekarang ada semprotan magic anti basah. Tinggal semprot dari jarak 10 cm, terus diamkan selama 10 menit. Tada! Airnya cuma numpang lewat. Sepatu kita pun aman deh. Beda banget kan sama sepatu yang gak diberi perlindungan anti basah. Airnya menyisakan bekas di sepatu. Prinsip kerja semprotan ini mirip dengan daun talas. Lapisan lilin di daunnya membuat daun talas bersifat hidrofobik atau menolak air. Jadi gak basah deh. Dalam semprotan magic ini ada semacam lapisan minyak yang mencegah penyerapan cairan pada celah kain. Diperkuat juga dengan teknologi nano yang memungkinkan celah-celah kain yang sangat kecil ikut terlindungi. No bocor-bocor deh pokoknya. Kerennya, semprotan ini nggak bakal menyebabkan perubahan warna, perubahan tekstur, atau menimbulkan bau pada objek yang disemprot. Bisa digunakan pada semua permukaan kain. Klaimnya, sifat anti basahnya bisa bertahan sampai 8 bulan loh. Mantap! Ini teh, bukan sembarang teh. Kalau rajin diminum, bisa turunkan kolesterol, juga kesehatan jantung, atasi asam urat, sampai membantu turunkan kadar gula darah. Dibuatnya dari daun salam. Rasanya Sahabat Unyil, ini ada nih teh menyehatkan, teh dari daun salam. Nah, bingung nggak sih rasanya gimana sih kalau salam dijadiin teh? Ternyata enak-enak aja, jadi begitu dicium, dia akan keluar aroma-aroma dari serai sama salamnya.
dan rasanya juga nggak pahit. Jadi nggak masalah kalau diminum tanpa gula. Dibuat jadi milk tea juga nikmat loh. Biar tetap sehat, pakainya susu almond ya. Teh celup berkhasiat ini dibuat dari 50 kg daun salam. Ada campuran serai juga. Biar khasiatnya nggak hilang, bahan baku teh dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Lanjut digiling dan dikemas bareng serai dan teh hijau. Wah, kalau gini kandungan antioksidannya jadi triple ya. Dari daun salam ada, dari serai ada, dari teh hijau juga ada. Mantap! Banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap terjaga. Dari mulai peralatan yang kita gunakan hingga asupan yang kita konsumsi. Sampai di sini dulu tayangan Si Unyil hari ini. Sampai jumpa!